Oke, pada sesi ini kita akan membahas mengenai timeline. Anda lihat ya, area timeline saya sesuai layout yang saya inginkan. Di sini Anda juga bisa merubah besar kecilnya timeline Anda. Ini pada bagian frame-nya ya. Pada frame ini Anda bisa klik ya di bagian tengah ini untuk memperbesar atau mengecilkan ya areanya. Juga pada bagian bawah Anda bisa perbesar seperti ini. Jadi jika Anda mempunyai banyak ya atau multiple layer di sini, Anda bisa perbesar dia supaya Anda lebih mudah bekerjanya. Oke, seperti yang sudah atau sesi sebelumnya saya sudah bilang bahwa ini adalah kita apabila akan menambah sebuah layer baru. Klik tombol ini untuk menginsert layer baru. Anda lihat juga ya pada bagian layer 1 ini, kalau kita beri nama bisa kita klik 2 kali dan memberikan nama yang baru. Oke, nah Anda lihat pada sebelah kanan adalah tanda di mana posisi layer Anda sedang bekerja. Ya, jadi kalau Anda mempunyai banyak layer, lihat tanda tulisan ini berarti Anda berada pada posisi layer tersebut, ya, ataupun layer tersebut dalam keadaan tersorot ya berwarna hitam seperti ini. Tapi dalam keadaan tertulis, Anda bisa mengerti bahwa inilah bagian layer yang bisa diedit. Lalu berikutnya adalah sebuah layer yang visible atau tidak. Ya, jadi kita bisa menghide atau memperlihatkan bentuk-bentuk objek yang terdapat pada layer tersebut. Misalkan saja saya membuat satu buah rectangle di sini. Oke, Anda lihat ya rectangle yang saya buat ini. Dengan mengklik icon mata ini, show hide layer, nah, kita bisa menghilangkan. Kalau Anda bekerja dengan objek yang lain, Anda bisa dengan mudah membuatnya tanpa terganggu dari objek yang sudah ada ini. Lalu berikutnya adalah lock layers. Ya, lock layers, Anda perhatikan ya, kalau saya memakai arrow tool, di sini kita tidak bisa merubah atau memilihnya. Ya, Anda lihat saya tidak bisa memilih objek tersebut, rectangle ini, ataupun mengklik 2 kali. Dengan demikian, kita bisa save dia. Save dalam arti kata dia tidak bisa diedit ya. Jadi kita bisa mengedit objek yang lain dengan mudah tanpa takut ini juga ikut teredit atau terubah. Saran saya jika Anda mempunyai banyak layer, Anda lock semua kecuali satu layer di mana Anda ingin bekerja. Oke. Nah, pada bagian berikutnya adalah tempat di mana kita bisa melihat outlines ya atau vector shape ya. Bentuk vektor dari objek ini. Anda lihat dia berwarna biru. Jadi setiap layer itu diwakili oleh warna yang lain. Misalkan ya, saya tambah satu buah layer baru. Anda lihat warnanya merah. Saya tambah lagi. Anda lihat warnanya hijau. Nah, ini bisa kita hapus ya layer ini dengan cara memilihnya, lalu klik tong sampah, klik, pilih lagi, klik. Oke, tinggal yang satu ini. Nah, kalau saya klik dia, Anda lihat, Anda melihat outline-nya atau vector shape dari objek tersebut. Klik ini dia bentuk yang aslinya. Oke, ini saya coba hapus. Del. Misalkan saya membuat satu buah bentuk baru ya. Anda lihat sekarang pada bagian frame. Nah, ini dia berwarna putih. Tapi ketika saya memasukkan satu buah objek baru, nah dia berubah menjadi warna hitam bulatannya, yang mengartikan bahwa ini adalah keyframe. Kalau tadi yang sebelumnya adalah blank keyframe. Nanti kita akan masuk ke sesi di mana kita membedakan antara keyframe, blank keyframe, dan frame. Satu hal yang perlu Anda perhatikan sebelum Anda mulai mendesain atau membuat sebuah movie flash, Anda harus men-set property dari dokumen Anda. Cara men-setnya cukup mudah. Anda bisa aktifkan dengan cara mengklik menu modify, lalu memilih dokumen. Nah, kita masuk ke dalam dokumen properties. Pada bagian pertama adalah dimension atau besarnya stage Anda. Di sini berdasarkan pixel ya, 550 pixel untuk width-nya dan 400 pixel untuk height-nya. Anda bisa rubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalkan untuk sebuah banner ataupun untuk membuat sebuah dimension lain bagi project flash Anda. Lalu pada bagian berikutnya adalah background color. Seperti yang Anda ketahui bahwa background color di sini berwarna putih, kita bisa klik dan rubah dia menjadi warna yang lain. Dan selanjutnya adalah frame rate.
Nah, ini dia frame rate ini yang paling penting. Standarnya flash memakai 12 frame per second. Jadi, kalau Anda lihat pada bagian timeline ya, pada hitungan ke-12 itu adalah 1 detik. Sampai ke 24 itu adalah 2 detik, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang saya sarankan di sini, apabila Anda ingin mengatur frame rate-nya, cobalah Anda beri 20 frame per second. Kenapa 20 frame per second? Karena akan lebih mudah menghitungnya dibandingkan dengan angka tadi 12. Jadi setiap 20 frame ya, dari 1 sampai 20 adalah 1 detik. Ke 40 2 detik, dan seterusnya. Ke 60 adalah 3 detik. Dan juga jika kita memakai 20 frame per second, itu adalah suatu hitungan medium ya dari frame rate untuk komputer audience kita. Anda harus tahu bahwa kita membuat movie ini, kita juga harus mengira-ngira bagaimana kemampuan dari prosesor ataupun sistem komputer audience kita. Ya, misalkan Anda telah membuat satu animasi pergerakan dari satu objek dari kiri pindah ke kanan. Nah, proses dari pindah ke kiri, dari kiri dan ke kanan itulah yang diproses oleh suatu komputer. Dan 20 frame ini adalah standar medium. Ya, jadi komputer yang paling cepat pun akan mendapatkannya cukup baik. Jika Anda memberikan 12 dan Anda membuat suatu animasi, itu akan terlihat sedikit kurang bagus ya, tersendat-sendat gitu loh. Ataupun Anda membuatnya lebih tinggi, misalkan 25 frame sesuai ukuran film sistem PAL misalkan. Untuk komputer yang lambat, jika tidak sanggup mencapai 25 frame per second, dia akan drop. Jadi gambar animasi Anda akan terlihat patah-patah. Untuk itulah saya sarankan 20 frame per second. Selain bagus ya untuk pembuatan animasi, juga mudah menghitungnya. Oke, Anda telah mengatur dimension, Anda telah mengatur background, Anda telah mengatur frame rate. Kita klik tombol OK. Nah, tadi kita membuka modify dokumen ini dengan cara mengklik menu modify ya. Anda lihat juga pada baris ini, lihat ya, terdapat angka 1 ya. Di situ adalah tempat di mana playback Anda, playback head ini ya, yang berwarna merah ini, itu berada di mana? Dia berada di 1, berarti dia Anda pada frame ke-1. Selanjutnya adalah ini, frame rate kita. Sekarang menjadi 20 frame per second. Lalu ini adalah elapsed time ya. Total waktu yang ada, yang telah terbuat. Masih 0 karena berada pada frame ke-1. Jika Anda ingin merubah lagi dokumen, bisa dengan cara selain modify dokumen, klik saja 2 kali pada bagian 20 frame per second ini. Klik 2 kali, kita masuk lagi ke dokumen properties.